Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya atas nama Nurmalia dan rekan saya bernama Rahmawati ingin memaparkan hasil observasi kami, yaitu yang berjudul peran komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di MTS Al-Faisun Watang Pelaka. Adapun latar belakangnya yaitu berawal dari terbentuknya komite sekolah berdasarkan atas keputusan Menteri Nasional nomor 4 tahun 2002 tanggal 2 April 2002, maka Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya pada tingkat satuan dapat dibentuk komite sekolah atas praksara masyarakat. Selanjutnya yaitu komite sekolah merupakan badan mandiri yang tingkat satuan pendidik yang berperan serta masyarakat dalam rangka badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dan ekspresi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik itu pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Adapun keterkaitan komite sekolah dengan mutu pendidikan yaitu saling membutuhkan. Komite sekolah yaitu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat sekolah dalam rangka peningkatan suatu mutu pendidikan. Mereka saling bertanggung jawab membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan yaitu layanan pendidikan. Fenomena yang muncul setelah terbentuknya komite sekolah ternyata belum sesuai dari tujuan komite sekolah itu sendiri. Fenomena yang muncul antara lain yaitu komite sekolah belum berfungsi secara maksimal dan penetapan pengurus komite sekolah. Adapun selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran komite sekolah di MTS Al-Faisun. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan mutu pendidikan di MTS Al-Faisun. Ada yang selanjutnya yaitu bagian C, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama yaitu untuk mengetahui peran komite sekolah di MTS Al-Faisun Watang Pelaka, dan yang kedua untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan di MTS Al-Faisun Watang Pelaka. Selanjutnya yaitu bagian D, landasan teori. Yang pertama yaitu kajian terdahulu. Adapun beberapa sumber hasil penulisan yang terkait hasil penulisan terdahulu yang sejenis meningkatkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramli, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Rani, Banda Aceh pada tahun 2021 yaitu berjudul peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembentukan komite sekolah di madrasah atau MTSN Kabupaten Aceh. Pihak madrasah MTSN tidak serta-merta memilih dengan suka hati siapa yang menjadi ketua komite serta pengurusnya, tetapi melalui mekanisme dan proses dengan melakukan rapat dan pertimbangan dari semua pihak dalam memutuskan keputusan dan pembentukan komite sekolah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Latif Surjana dari Universitas Galuh Jalan R.E. Martadinata, Ciamis pada tahun 2017 yang berjudul Fungsi dan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa komite sekolah cukup baik dalam menggalang dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi guna mengembangkan mutu pendidikan di sekolah.
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan kami lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang peningkatan mutu pendidikan. Perbedaannya terletak pada variabel pertama, yaitu penelitian di atas membahas fungsi komite, sedangkan penelitian ini membahas peran komite sekolah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lilis Febriana, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2002, yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Palembang. Dalam penelitian tersebut, komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan dari MAN 1 Palembang karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama memperhatikan lebih detail peranan komite sekolah, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada penelitian di atas lebih terfokus pada peranan komite, sedangkan penelitian ini lebih dilakukan menuju kepada peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua adalah kajian pustaka. Poin pertama itu peran komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan. Peran komite sekolah secara kontekstual yaitu pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung, pengontrol, dan mediator antar pemerintah. Poin kedua yaitu peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di suatu pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh suatu pendidik guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan. Adapun bagian E yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu triangulasi data. Adapun bagian F yaitu kisi-kisi instrumen. Variabel yang pertama yaitu peran komite sekolah. Indikatornya meliputi pemberian pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antar pemerintah. Adapun variabel kedua yaitu peningkatan mutu pendidikan. Adapun indikatornya yaitu evaluasi capaian pendidikan, perencanaan evaluasi pendidikan, perbaikan mutu pendidikan, dan monitoring mutu pendidikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rahmawati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmawati, pemateri kedua kelompok 7 yang akan membahas mengenai paparan data dari hasil observasi dan wawancara kami di MTS Alfa Aisun Watang Palaka. Di mana di sini kami membahas mengenai atau lebih berfokus kepada peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MTS Alfa Aisun Watang Palaka. Yang pertama itu pemberi pertimbangan, di mana di sini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Andi Abdul Rahman dan juga Ibu Kasmawati menyatakan bahwa dalam pemberi pertimbangan komite sekolah melakukan tupoksi tugas mereka masing-masing, yang dimana di sini melakukan rapat internal sekolah untuk mendengarkan masukan dari masyarakat sekolah maupun menggunakan data-data dari semester sebelumnya, dan juga dalam pendukung. Yang kedua itu pendukung, di mana di sini komite sekolah memberikan dukungan yang semestinya seperti berdasarkan tupoksi tugas mereka masing-masing, dan juga pemberian kewenangan berdasarkan
tupoksinya, yang kesiswaan dan juga kurikulum beserta pemberian tenaga dan juga biaya berupa dana dan juga data. Dan yang ketiga itu pengontrol, di mana di sini pengontrol merupakan tugas atau wewenang yang berorientasi pada tercapainya tujuan yang mengutamakan nama baik dari madrasah. Pengontrolan sesuai wewenang dan juga tupoksi tugas yang merujuk kepada kurikulum dalam pengambilan keputusan yang terkontrol dan juga teratur. Maka dalam setiap pengambilan keputusan kami melakukan riset terhadap data-data pada semester sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Andi Abdul Rahman dan juga Ibu Fatmawati, mediator antar pemerintah. Di mana di sini sebagai contoh dalam stakeholder dan juga koordinator humas, itu melalui konfirmasi pihak yayasan untuk melakukan mediasi kepentingan madrasah, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Andi Abdul Rahman. Di sini dalam hal ini setiap stakeholder itu melakukan sesuai tupoksi tugas dalam memberikan arahan kepada pihak madrasah dalam menunjang kebutuhan siswa dalam kegiatan vaksinasi. Contohnya untuk siswa yang menjadi tugas humas yaitu mengkomunikasikan dengan pihak sekolah dan mencari jadwal untuk melakukan vaksinasi pertama dan kedua. Dan yang sebagaimana dikatakan oleh Ibu Fatmawati, dalam hal ini kami selaku pihak sekolah dalam hal peningkatan mutu pendidikan melakukan kerjasama melalui rapat-rapat internal tahunan yang dilaksanakan dalam sekolah bersama para komite sekolah untuk mengungkapkan gagasan internal tahunan kedepannya. Dan juga yang kelima itu evaluasi capaian pendidikan, di mana di sini dilaksanakan berdasarkan yang kelima evaluasi capaian pendidikan, di mana di sini proses belajar mengajar dalam kelas dilaksanakan evaluasi dan juga pembelajaran berdasarkan standar kurikulum, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Andi Abdul Rahman, itu membahasakan satuan pendidikan itu evaluasi capaian yang sesuai dengan pelaksanaan proses belajar mengajar yang berpedoman pada tujuan melakukan proses pembelajaran yang bisa diukur seberapa besar capaian pendidikan yang kita dapatkan kemudian bisa diinput. Tapi untuk detailnya bagian humas tidak menerima maupun evaluasi capaian pendidikan menjadi kegiatan rutin setelah pembelajaran terselesaikan berupa penilaian melalui ulangan akhir semester. Dan juga yang keenam itu perencanaan evaluasi, di mana di sini dalam perencanaan evaluasi pembelajaran atau pendidikan itu berasal dari kerutinan dilakukan oleh madrasah, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Abdul Rahman, yaitu evaluasi dilakukan pada waktu tertentu seperti mid test maupun evaluasi pada pertengahan semester yang dilakukan oleh guru mata pelajaran yang dilaksanakan secara terprogram. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Ibu Fatmawati, dalam perencanaan evaluasi itu mengevaluasi kegiatan pembelajaran untuk mengetahui seberapa banyak tujuan yang tercapai dan seberapa sukses tujuan tersebut tercapai. Dan juga yang ketujuh itu perbaikan mutu pendidikan, di mana di sini secara umum melakukan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan agar bisa ditingkatkan menuju ke lebih baik, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Andi Abdul Rahman. Dan juga perbaikan mutu dilakukan meningkatkan proses belajar mengajar yang berkualitas. Yang di sini perbaikan mutu di MTS Al-Quraisun Batang Pelaka dilakukan dengan mengikuti kepentingan kurikulum dan mementingkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Asmati. Dan yang terakhir itu adalah monitoring, mana di sini monitoring untuk pendidikan dilakukan merujuk kepada tenaga pendidik dan juga kepada orang tua siswa yang secara tidak langsung terjadi atau otomatis, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Andi Abdul Rahman. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Ibu Asmati, itu pelaksanaan monitoring maupun evaluasi dilaksanakan dan dimulai dari pengumpulan laporan para tenaga pendidik yang kemudian dievaluasi dan dinilai bagaimana dalam pelaksanaan kinerja mereka dan memberikan hasil yang akan meningkatkan kinerja tenaga pendidik maupun evaluasi pendidikan. Dan di sini peran komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di MTS Al-Quraisun Batang Pelaka. Komite sekolah di MTS Al-Quraisun Batang Pelaka sangat berperan terutama dalam peningkatan mutu melalui hubungan dengan masyarakat, sekolah dengan yayasan maupun dengan guru dalam melakukan pertemuan atau rapat untuk mensosialisasikan suatu informasi penting serta memberikan data dan mengevaluasi data. Terima kasih.